Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ashara Rahab, NIM 2521140 dari Prodi PTIK 5D. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi IP statis DHCP, FTP, dan DNS. Sebelumnya di sini kita akan membahas tentang pengertian dari IP statik, DHCP server, FTP server, dan DNS server. Yang pertama ialah IP statik. IP statik ialah IP address yang tidak dapat berubah. Biasanya IP statik digunakan untuk server atau perangkat yang penting. Untuk menerapkan IP statik, kita melakukan secara manual dari PC atau komputer kita. Habis statik juga membayar kepada provider atau provider internet atau sering disingkat dengan ISP. Berbeda dengan DHCP server. DHCP server sendiri ialah protokol yang memudahkan penyebaran alamat IP karena dilakukan secara otomatis. Dalam sistem kerjanya, DHCP adalah protokol yang terdiri dari dua jenis, yaitu DHCP server dan DHCP client. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, dan mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan yang sama secara otomatis. Dengan kata lain, DHCP server sebagai pihak yang membantu administrator dalam memberikan alamat IP. Adanya layanan DHCP server bisa mengurangi kesalahan dengan pengisian alamat IP yang dilakukan secara manual atau statik. Selanjutnya ialah FTP. FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Contohnya, ketika kita sedang mengakses internet, kita sebenarnya menggunakan berbagai jenis protokol. Untuk menjelajahi internet, kamu memakai protokol HTTP untuk mengirim dan menerima pesan instan. Kamu menggunakan protokol XMPP, FTP. Secara sederhana merupakan protokol yang digunakan untuk memindahkan file. Jadi saat kamu sedang mengunduh atau mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Walaupun sebenarnya pada saat ini protokol HTTP dan HTTPS juga sudah bisa melakukan hal yang sama. Tapi hingga saat ini FTP merupakan protokol tertua yang masih digunakan dan menjadi cara yang nyaman dan efektif dalam menggunakan file. Terakhir ialah DNS. DNS memiliki kaitan yang erat dengan IP address.
dari setiap website yang ada di internet. Setiap website membutuhkan layanan DNS untuk mengidentifikasi IP address. Singkatnya, DNS itu bisa diibaratkan dengan buku telepon dari internet. Ketika pengguna mengetikkan nama domain seperti winbukittinggi.com atau google.com pada URL di browser, DNS bertanggung jawab untuk mencari alamat IP yang sesuai dengan website tersebut. Browser kemudian menggunakan IP address tersebut untuk berkomunikasi dengan server dan mengakses informasi dari sebuah website. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pada langkah yang pertama, yaitu menginstal atau mengkonfigurasi IP statis. Dari Debian server 11. Di sini kita masuk ke dalam Debian dan kita masuk ke terminal. Di terminal ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah masuk dengan root. Pertama kita akan masuk dengan root dan passwordnya. Setelah itu kita ketikkan perintah dengan IP spasi A, enter. Jadi hasilnya kayak gini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address. Perintahnya ialah /etc/network/interface, baru enter. Jadi kita akan masuk ke menu atau tampilan kayak gini. Dan di sini kita akan mengubah atau menambah dikit di paling bawah, yaitu ditambah hashtag IP address LAN spasi 1, enter, auto ENP0S3. Ini kita dapatkan dari pertama yang kita cek dari IP-nya nomor 2, yaitu INP0S3. Selanjutnya ifast and init static. Di sini kita buat static karena kita mau mengkonfigurasi IP address secara statik atau manual. Baru kita masukkan IP address-nya berapa kita buat. Contohnya di sini kita buat itu 192.168.10.9 dan netmax-nya yaitu biasa karena ini kelas C itu 255.255.255.0 dan networknya di sini kita buat 192.168.10.0 dan broadcast-nya 192.168.10.255. Sesudah itu kita simpan dengan cara Ctrl X
baru nanti ada Y dan enter. Setelah kita simpan, nanti kita restart. Oh, cara restartnya yaitu slash etc slash network slash slash salah 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 codingan mau restartnya yaitu slash etc slash init dot d slash networking restart, baru kita enter. Setelah kita enter, kita coba untuk melihat IP-nya apakah sudah berganti berhasil atau tidak. Caranya itu seperti tadi, kita cek IP-nya melalui IP spasi A, enter. Jadi di sini kita lihat dari nomor 2 itu IP-nya sudah berganti, broadcast-nya juga, dan semua sudah berganti. Jadi mungkin begitu kalau untuk konfigurasi dari IP static. Selanjutnya akan membahas tentang mengkonfigurasi dari DHCP. Langkah yang pertama itu sama seperti mengkonfigurasi dari IP statis, yaitu kita masuk pertama ke dalam terminal. Jadi di sini kita akan login root juga dengan sandi yang sudah kita buat pas menginstal dari Debian-nya. Di sini pertama kita akan masuk ke melihat IP-nya, yaitu caranya itu IP spasi A, enter. Di sini kalau di DHCP ini kita lihat dari nomor 3 yaitu INP 0S8. Dan di situ di nomor 3 itu belum sudah dikonfigurasi apanya, IP-nya, yaitu 192.168.0.200. Selanjutnya kita melakukan instalasi DHCP. Caranya kita apt update. Kita mengupdate, bukan menginstal. Caranya yaitu apt update, terus enter. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam source DHCP-nya. Cara masuknya yaitu slash etc slash apt slash source, enter. Di sini kita lihat di bawah yaitu HTTPS-nya yang tulisan hijau, itu berarti di situ itu yang kita ubah menjadi mirror urets.id.ac.id. Sesudah kita ubah, nanti kita save melalui Ctrl X, baru tekan Y dan enter. Setelah itu kita update. Setelah kita update, baru kita
melakukan responsif kepada DHCP. Caranya yaitu ETC, DHCP, CP, enter. Dan nanti kita akan masuk ke tampilan ini. Di sini yang kita ubah yaitu kita hilangkan dari hashtag di paragraf ketiga ini, yaitu di subnet max ranks option satu paragraf itu semua kita hapus hashtagnya. Sesudah terhapus kita save dan kita masuk ke dalam akan mengubah interface V4-nya. Di sini kita akan masukkan yaitu kode dari nomor 3 tadi, yaitu INP0S8. Setelah kita ubah, kita restart, dan cara restartnya yaitu etc dhcp sistem restart AISC dhcp service. Baru enter. Setelah kita restart, kita cek status sama seperti restart, cuma beda di tulisannya di status, yaitu /etc/dhcp sistem spasi status /isc dhcp server service. Baru bisa kita cek melalui operasi Windows kita, yaitu sistem operasi kita di komputer kita. Baru kita cek di situ network 4 dan properties, apakah IP yang kita masukkan di DHCP ini sudah masuk secara otomatis. Selanjutnya kita masuk tentang mengkonfigurasi FTP server. Di sini langkah yang pertama sama, yaitu kita masuk ke dalam terminal dan kita menginstal FTP-nya dengan cara apt install pstp, baru enter. Setelah kita install, kita akan cek status dari FTP tersebut dengan cara systemctl spasi status spasi psftpd, enter. Nah, di sini kita bisa melihat kalau sudah aktif dan berjalan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari FTP. Caranya yaitu nano spasi /etc/psftpd
.con. Dan kita akan dibawa ke tampilan berikut ini. Di sini kita akan mengubah sedikit dari banyaknya barisan ini, yaitu yang pertama kita hapus slash dari list 10 IPv6 sama dengan yes, anonymous enable no. Pokoknya semua ini yang berwarna hitam kita hapus, yang sudah kita hapus slashnya. Sudah kita hapus slashnya, nanti kita simpan. Cara simpannya juga sama, yaitu Ctrl X, tekan Y, dan Enter. Setelah kita simpan, kita restart dulu FTP-nya, yaitu dengan cara systemctl restart vsftvd spasi. Setelah kita restart, kita masuk ke dalam root dari FTP. Caranya yaitu nano spasi /etc spasi vsftvd dot chroot underscore list. Setelah kita masuk di sini, kita ketik it new bell, baru kita simpan. Baru setelah kita simpan, kita mencoba cek dari IP tersebut apakah sudah berjalan atau tidak. Dengan cara yaitu IP spasi A, enter. Di sini kita lihat sudah berubah, sudah jalan, dan bisa kita buktikan dengan masuk ke CMD dari PC atau komputer kita, dan di situ kita pingkan IP dari FTP tersebut. Nah, di sini sudah berhasil jalan, dan kita masuk ke manage. Langkah selanjutnya yaitu di Windows Explorer. Di sini kita ketik alamat IP dari FTP tersebut. Setelah kita ketik, nanti dia meminta username dan password root kita. Kita masukkan dan sudah jalan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menginstal dari mengkonfigurasi dari DNS. Di sini sama seperti sebelumnya yang lain, dari IP statis, DHCP, dan FTP. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam terminal. Setelah kita masuk dalam terminal, kita masukkan atau ketik nano spasi etc spasi network spasi interface. Setelah masuk di tampilan ini, kita
ubah dikit seperti yang di IP statis. Baru kita simpan. Setelah kita simpan, kita restart terlebih dahulu. Dan setelah kita restart, kita masuk ke dalam cara melihat IP-nya dengan cara IP spasi A. Enter. Setelah itu kita masuk ke dalam database dari yang sudah kita buat tadi. Contohnya di sini SMK Nubisa. Di sini kita masukkan caranya yaitu cd spasi /etc spasi bin 9. Enter. Dan kita masukkan is. Baru enter. Nanti akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Nanti di zone-nya kita ubah menjadi SMK Nubisa .sch.id. Di bawah yang di zone di bawah juga kita ubah menjadi alamat IP dari database tersebut. Setelah kita ubah alamat IP tersebut, kita masuk ke dalam database dari database tersebut dengan cara cd spasi db.local spasi db.smknubisa.sch.id. Baru nanti kita akan ditampilkan dengan menu seperti ini. Nanti di sini kita akan mengubah tulisan localhost-nya semua menjadi SMK Nubisa. Nama dari database kita tersebut. Setelah kita ubah, kita simpan dan kita masuk ke dalam resolve. Caranya yaitu /etc/resolve.conf. Di sini ada 6 baris. Kita hapus yang 6 baris tersebut. Kita ubah menjadi search smknubisa.sch.id dan name server 192.168.10.1. Setelah kita ubah, kita save dan kita melakukan restart, yaitu caranya simten.ctl restart bin 9. Dan kita coba mencek apakah sudah aktif DNS-nya dengan cara nlookup www.smknubisa.sch.id. Baru di enter. Nanti kalau tampilannya begini berarti DNS kita sudah berjalan atau berhasil. Mungkin cukup sekian atau yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.